juga punya lahan yang cukup luas di Kademangan ini, yang walaupun diperoleh dengan tidak langsung sekaligus tapi secara bertahap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Jumpa kembali di Blue Zone Podcast SMP IT Insan Harapan. Pagi ini bersama saya Tika Susmayati. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Haji Agus Salim. Beliau adalah putra kedua dari Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Artani. Assalamualaikum Bapak Agus. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah terima kasih Bapak Agus atas kehadirannya di Blue Zone Podcast SMP IT Insan Harapan. Sekaligus juga mungkin Bapak Agus lebih kenal, lebih tahu lagi, lebih dalam lagi tentang SMP IT Insan Harapan seperti apa. Nah, kali ini kita akan mengenal kembali di masih di episode sejarah SMP IT Insan Harapan, dan insya Allah Pak Agus ini beliau nanti akan menjelaskan kepada kita semua beberapa informasi terkait dengan sejarah berdirinya SMP IT Insan Harapan. Baik Pak Agus, mungkin untuk lebih jelas lagi Bapak boleh memperkenalkan diri secara langsung biar teman-teman bisa lebih tahu. Baik, terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Salim, tinggal di Ciputat, persisnya di Jalan Senawi 1, Cempaka Putih, Ciputat Timur. Saya putra 2 orang, satu sudah menikah, kemudian satu masih menyelesaikan studi di Universitas Brawijaya Malang. Insyaallah sebentar lagi sudah. Insyaallah. Pekerjaan sehari-hari saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai tenaga kependidikan di Subbab Administrasi Alumni, bagian kemahasiswaan dan alumni di Biro AAKK, Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Jakarta. Saya juga termasuk salah satu yang ditunjuk untuk menjadi pengurus di yayasan ini, persisnya yaitu di bidang pendidikan bersama Ibu Hajah Hayatun. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus yang sudah memperkenalkan diri ya. Kalau memperkenalkan diri langsung itu lebih lengkap insya Allah ya Pak ya, dan lebih benar insya Allah. Jadi terkait di episode ini mungkin Pak Agus ada beberapa pertanyaan yang ingin kami gali dari Bapak. Yang pertama adalah tentang Bapak mungkin bisa menjelaskan tentang bagaimana proses atau sejarahnya berdirinya Yayasan Insan Harapan Umat ini. Baik Mbak Tika, sebetulnya pertanyaan ini yang lebih pas untuk menjawabnya adalah mungkin pengurus yayasan sebelumnya ya, yaitu Bapak Solihin almarhum, dan kita doakan bersama karena beliau sudah mendahului kita di bulan Juni kalau nggak salah itu ya, 2021, persis juga bersamaan harinya dengan wafatnya Ketua Dewan Pembina yaitu Bapak Istan Abadi, dan kemudian menyusul di bulan Desember yang lalu, akhir Desember persisnya di tanggal 29, yaitu pendiri dari Yayasan Insan Harapan Umat ini, yaitu Ayahanda Prof. Haji Muhammad Ardani. Kita doakan bersama mereka semua bertemu di alam barzakh, alam kubur ya, dalam kondisi yang mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan sejarah berdirinya yayasan ini, mungkin saya banyak bicara dari sisi keluarga mungkin ya. Mungkin
kalau dari sisi kelembagaan, saya yakin Bapak Haji Solihin almarhum juga sudah sering menyampaikannya dalam baik itu dalam forum formal maupun non formal pada dewan guru atau pengurus yayasan yang lain di waktu-waktu tertentu. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh beliau juga terdokumentasikan di website Inhal yang sempat saya baca juga, dan insya Allah itu bisa mewakili apa yang ingin kita ketahui tentang sejarah berdirinya yayasan dan SMP IT ini. Kalau dari sisi keluarga, sebetulnya semenjak tercetusnya ide atau gagasan untuk, awalnya mungkin bukan yayasan ya, tapi keinginan untuk mendirikan lembaga pendidikan dari ayahanda almarhum itu sangatlah kuat dan sering sekali menjadi diskusi kecil di tengah-tengah keluarga kami tentang keinginan beliau itu. Bahkan keinginan awal, apakah mungkin kalau misalnya kita buat pesantren misalnya dengan pengasuhnya adalah ayahanda sendiri, yang lain putra-putrinya ikut membantu, karena Bapak juga punya lahan yang cukup luas di Kademangan ini, yang walaupun diperoleh dengan tidak langsung sekaligus tapi secara bertahap. Namun salah satu dari cita-cita ayahanda waktu itu adalah memang ingin mewakafkan lahan tersebut dan ingin berkhidmat di dunia pendidikan ini. Karena Bapak atau ayahanda memang, kalau saya dari pihak keluarga atau saya mewakili pihak keluarga ini menilai beliau itu bukan sekedar sosok seorang guru atau dosen biasa ya, tapi beliau itu betul-betul menggemari kegiatan dalam dunia pendidikan, pengajaran ini gitu. Baik itu secara formal di lembaga pendidikan tinggi di UIN di mana beliau berkhidmat, juga di tengah-tengah masyarakat, baik itu memberikan pengajaran qiraatul kutub di masjid komplek UIN di tempat kami domisili. Di situ beliau menjadi salah seorang pengajarnya untuk pengajian qiraatul kutub pada maghrib. Sampai itu berlangsung sampai beliau kondisi kesehatannya mulai menurun gitu. Dimana bicaranya sudah mulai kurang jelas. Saat itulah beliau kemudian merasa perlu digantikan oleh generasi yang lain. Tapi kemudian tidak berhenti di situ. Walaupun Bapak atau ayahanda itu sudah tidak mengajar di masjid, beliau tetap mengumpulkan kami untuk mengajar di rumah. Bahkan juga mengajak ataupun mempersilahkan kepada warga komplek yang ingin ikut, kemudian mahasiswa beliau yang di Pasca pengen ikut, bahkan alumni perguruan al-Islam yang sebelumnya beliau juga ikut mengasuh untuk memberikan pengajian dari rumah ke rumah dan kemudian berpindah ke dan menetap mengaji di rumah. Itu juga ada beberapa yang masih ikut bergabung, termasuk adalah almarhum Pak Solihin. Kemudian beliau bahkan mengajak kawan-kawan dari komplek Batan itu untuk ikut pengajian di rumah itu, termasuk juga Pak Mujahid, kemudian Pak Abdul Karim almarhum itu sempat beberapa kali ikut sesi pengajian di rumah itu. Masya Allah. Dengan mengajak kami sekeluarga juga ikut gitu. Nah dari situlah kemudian cetusan ataupun cita-cita dari Bapak itu juga terlontarkan gitu kepada jemaah pengajian, termasuk kepada Pak Solihin, Pak Haji Solihin sendiri. Di samping itu juga kepada saudara-saudara lain juga disampaikan tentang keinginan-keinginan itu. Namun rupanya qadarullah ya, Allah menghendaki sosok Pak Solihin dan kawan-kawan lah yang bisa
menerima, merespon apa yang jadi keinginan Bapak di situ. Sehingga ya sejalan dengan perjalanan waktu kemudian seiring dengan keinginan untuk mendirikan lembaga pendidikan itu, kemudian juga disiapkanlah untuk pendirian yayasan untuk memayungi lembaga pendidikan tersebut nanti kalau sekiranya sudah bisa diwujudkan gitu. Nah, persisnya akhirnya adalah pada tahun 2003 itu akte pendirian yayasan sudah bisa diterbitkan. Kemudian di awal tahun 2004 pembangunan atau peletakan batu pertama pendirian gedung SMP Inhar ini bisa dilaksanakan. Nah, kemudian pembangunan itu pun dimulailah. Nah, pembangunan itu juga berjalan secara bertahap, tidak langsung sekaligus berdiri satu bangunan yang utuh, yang lengkap gitu ya. Bertahap itu, karena memang masih merintis, masih menggalang biaya dan juga persiapan-persiapan yang lain. Nah, sehingga kemudian walaupun demikian adanya dibukalah pendaftaran awal pertama itu pada atau dimulainya tahun pelajaran pertama itu pada 2004 ya? 2004 ya, tahun 2004 itulah angkatan pertama dari siswa SMP IT Insan Harapan Umat itu ini. Nah, seiring dengan itu kemudian terbitnya izin pendirian sekolah itu pun kemudian bisa diwujudkan tahun 2005. Kemudian tahun 2007 kita bisa meraih akreditasi A. Nah, sejalan dengan itu kemudian alumni pertama dari SMP IT Insan Harapan ini di tahun 2007 itu pula bisa kita luluskan untuk angkatan pertama. Jadi seiring dengan terbitnya keluarnya status akreditasi A itu sendiri gitu. Nah, itu kira-kira awal dari sejarahnya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ternyata dari awalnya mungkin dari obrolan yang di antara sekelompok kecil pengajian itu. Betul, ya Pak ya, tapi Masya Allah ternyata berwujud sebuah dari dedikasinya Bapak berwujud sebuah yayasan yang cukup besar ya, sampai 18 tahun ya ini. Insya Allah ya. Insya Allah, mudah-mudahan Insya Allah akan memberikan manfaat ya untuk banyak orang, dan mudah-mudahan semua karya Bapak yang dititipkan, diamanahkan kepada kami menjadi amal jariah untuk almarhum dan pendiri yang lainnya. Nah, mungkin kalau lihat dari cerita Bapak, memang penggagasnya adalah bisa diidentifikasi ya Pak ya. Ini boleh selain Bapak dan Pak Solihin, siapa lagi Pak founding fathernya dari yayasan ini? Selain Bapak Prof. Ardani, saya pikir yang lain awal ini ada beberapa generasi ya. Kalau saya ada 2 generasi ya. Generasi awal atau generasi pertama itu adalah Pak Solihin didukung ataupun disupport dari kawan-kawannya yang dari alumni perguruan Al-Islam ya, diantaranya Pak Istar Abadi, kemudian Pak Abdul Karim, Pak Utamimul Ula, Pak Mujahid, Pak Sungaidi, Pak Insinyur Nur Hasan. Nah, diantara beberapa personal ini sebagian besar memang sudah almarhum. Ya Pak. Paling saat ini tinggal Pak Sungaidi. Iya. Pak Mujahid ya. Iya. Bu Rita juga termasuk penggagas awal juga. Bu Rita dan Pak Joko mungkin ya Pak ya. Iya. Yang dari sini itu. Nah, yang generasi kedua itu ya setelah kemudian banyak yang almarhum, kemudian mungkin ada kesibukan lain. Nah, seiring dengan mungkin adalah
pergaulan dari Pak Haji Solihin yang cukup luas, baik terutama di tengah-tengah perumahan Batan. Kemudian direkrutlah beberapa teman-teman dari Komplek Batan ini untuk ikut serta mengurus yayasan ini, sehingga sampai dengan saat ini ya generasi 2 ini yang melanjutkan, yang mengawal dan melanjutkan Pak Mukhlis CS itu ya, Pak Mukhlis, Pak Agus Arianto, Pak Histori, Pak Hasto, Pak Hasto ini ya, dan sebagainya itu. Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Ternyata setelah 18 tahun Inhar ini berdiri, mungkin ada beberapa yang sudah mendahului kita ya, dan beberapa yang ada ini kemudian mungkin insya Allah akan melanjutkan ya di generasi kedua ya. Melanjutkan amanahnya untuk mengembangkan lebih baik lagi ya ke depan. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, dulu mungkin apa ya Pak ya, tujuan dan atau orientasi dari berdirinya yayasan ini? Boleh Pak? Orientasi ataupun tujuan didirikannya yayasan pada awal pertama kali yang jelas adalah ingin memayungi keberadaan dari lembaga pendidikan yang ingin didirikan saat itu, yaitu nah kemudian pada akhirnya yang terwujud adalah SMP IT Insan Harapan Umat. Ini pun mungkin ada sejarahnya juga gitu. Tapi ya kita bersyukur ini bisa terbentuk seiring dengan badan hukum yang memayungi juga sudah ada di situ. Resmi ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Kemudian alasannya kenapa nih Pak memilih tiba-tiba SMP, nggak ada SD atau SMA gitu? Kan hanya SMP ini sementara ini ya, SMP IT Insan Harapan di bawah naungan Yayasan Insan Harapan Umat. Betul, gitu. Nah, kenapa Pak hanya memilih SMP saja? Ya, ini mungkin kalau menurut pengamatan saya ataupun mungkin kondisi saat itu ya, itu yang memungkinkan adalah SMP ini yang bisa diwujudkan gitu. Mungkin mengingat keterbatasan biaya, keterbatasan keterbatasan pendampingan ataupun untuk bimbingan selanjutnya, ada pemikiran memang kenapa SMP yang didahulukan di sini adalah karena ingin memberikan bimbingan lebih lanjut buat lulusan SD ataupun madrasah ibtidaiyah yang notabene masih tergolong masa kanak-kanak di situ. Jadi secara psikologis agak lebih mudah membentuk ataupun membangunnya, terutama dikaitkan dengan visi dari sekolah ini kan yang utama adalah untuk membangun akhlakul karimah itu sendiri. Kemudian basisnya adalah baru teknologi dan berpikir global. Gitu. Jadi memang untuk melanjutkan mungkin ya Pak ya, karena memang kan SD ini banyak banget ya. Betul. SD itu SD sangat banyak dibandingkan dengan SMP Islam. Mungkin salah satunya itu yang walaupun awalnya sempat juga ada keinginan untuk mendirikan SMA gitu kan. Tapi kan kita harus memilih nih SMA atau SMP karena keterbatasan itu tadi ya, akhirnya dipilihlah SMP. Walaupun cita-cita untuk mendirikan SMA itu masih tetap berkobar-kobar sampai saat sekarang ini. Betul. Dewan pengawas itu sering mempertanyakan ini kapan SMA. Iya Pak, sebenarnya pertanyaan kapan itu bukan hanya dari Dewan Pengawas sih Pak. Kami dari Dewan Guru juga sering kali mendapatkan pertanyaan yang sama dari orang tua, kapan nih kira-kira SMA Inhar itu berdiri? Karena isunya waktu itu kan insya Allah 3 tahun mendatang, insya Allah, ternyata sampai sekarang belum ada, Allah belum mengizinkan ya Pak ya untuk berdiri SMA ini.
Baik, mudah-mudahan ya Pak ya, Insya Allah mudah-mudahan bisa mewadahi harapan dan keinginan orang tua yang hari ini menyekolahkan di Inhar, dan biasanya harapannya adalah karena kesulitan ya untuk mendapatkan SMA yang punya visi yang sama. Betul. Jadi mudah-mudahan ke depan mungkin yayasan bisa mewadahi lagi satu sekolah SMA, insya Allah, amin. Entah kapan ya Pak ya, tapi mudah-mudahan bisa terwujud harapannya. Baik Pak, kemudian secara legalitas seperti apa nih Pak Yayasan Insan Harapan ini? Yayasan, ya seperti sudah disampaikan di awal tadi, kita tidak mungkin mendirikan sekolah tanpa ada payung hukum. Ya, betul. Maka awal sekali yang kita rintis adalah mengurus legalitasnya dalam bentuk akte notaris tersebut, yaitu ada akte notaris nomor 2 tahun 2003 itu yang menjadi dasar kita untuk mendirikan SMP ini. Kemudian diperbaharui lagi, yaitu pada tahun 2015 kita dapatkan akte notaris nomor 7 yang disertai juga keputusan ataupun pengesahan Dewan Pengurus dari Kemenkumham di tahun 2015. Nah, untuk yang baru tahun 2021 kemarin itu masih dalam proses, baik itu akte notarisnya maupun surat keputusan dari Kemenkumhamnya itu masih diurus oleh Dewan Pembina. Jadi udah 3 kali berarti Pak ya, dari pertama akte notaris nomor 2 tahun 2003, kemudian diperbaharui nomor 7 2015. Dan untuk yang sekarang di generasi kedua yayasan ini berarti ketiga ya. Maksudnya di generasi kedua dan suratnya dalam proses Kemenkumham ya Pak. Mudah-mudahan segera selesai ya Pak ya semua prosesnya. Amin. Baik, terima kasih Pak Agus. Pertanyaan selanjutnya adalah yang masih ada dari dulu hingga sekarang kepengurusan yayasan ini siapa aja nih Pak? Yang masih tetap masih tetap gitu menjadi pengurus yayasan dari semenjak awal. Ya, organ yayasan ini kan bukan hanya Dewan Pengurus ya, ada Dewan Bina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus. Nah, untuk Dewan Pembina sekarang ini itu kan diketuai oleh Bapak Winarto Rahmat, kemudian anggotanya Bapak Suryani dan Ibu Atikah Nuraini. Kemudian untuk Dewan Pengawas saat ini ketuanya adalah Pak Sungaidi, didampingi anggotanya yaitu Bapak Edi Supriyono dan Pak Ahmad Maskur. Nah, kemudian Dewan Pengurus ini sebenarnya adalah kolaborasi dari yang pengurus lama dengan pengurus yang baru sebelumnya menjabat sebagai Dewan Pengawas. Gitu. Di antaranya yang Dewan Pengawas yang sekarang diamanahkan untuk menjadi pengurus, saya di bidang pendidikan, kemudian Pak Singgih Budiartono, beliau sebelumnya adalah ketua pengawas, sekarang kemudian menjadi sekretaris yayasan bersama Pak Agus Arianto dan Pak Harno Gatito. Saya di bidang pendidikan bersama Bu Sri Hayatun. Nah, kemudian selain bidang pendidikan ada lagi bidang sosial keagamaan, itu Pak Histori ketuanya, kemudian bidang pengembangan ekonomi umat itu Pak Fahrudin, sedangkan di bendahara itu Pak Yaidi dan Bu Nia. Demikian. Alhamdulillah ya Pak, berarti ada kolaborasi ya Pak ya antara pengurus lama dengan pengurus baru ya. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa bersinergi sehingga membawa kebaikan untuk umat ya Pak ya, insya Allah. Baik Pak, kalau dilihat dari runutannya ini kan luar biasa ya, dari awal berdirinya, kemudian dari keinginan Bapak sendiri ya untuk mendedikasikan semua mungkin ya tenaga dan hartanya untuk pendidikan. Sebenarnya siapa sih Pak, boleh tahu nggak sih yayasan ini dimiliki oleh siapa, pemilik yayasan ini? Ownernya ini siapa sebenarnya yayasan ini? Ya, kalau yayasan itu kan karena bukan korporasi, bukan perusahaan ya. Jadi
kepemilikannya tidak dimiliki perorangan kan ya. Gitu. Tapi mungkin lebih tepatnya adalah siapa pengelola yayasan ini gitu. Nah, pengelolanya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, yang tertuang di dalam akte notaris biasanya itu. Jadi saya kira itu bukan milik perorangan ya Pak ya. Betul. Baik, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jadi ini berkembang mungkin dari awalnya dari Bapak sendiri ya sebagai penggagas atau foundernya, kemudian dikembangkan oleh memang orang-orang yang memang mendedikasikan dirinya ya untuk di bidang pendidikan, dan tidak ada pemiliknya ya Pak ya. Jadi umat berarti pemiliknya Pak ya. Boleh dibilang begitu ya Pak ya. Jadi walaupun di sini juga ada keterlibatan dari keluarga sebagai baik itu dewan pembina, pengurus maupun pengawas, itu tapi bukan saya pemilik. Bukan pemilik. Tapi ada semata-mata untuk mengawal juga, mengawal agar yayasan dan sekolah ini berjalan sesuai dengan track record-nya, gitu, sesuai dengan jalur yang benar, sesuai dengan keinginan regulasi dari awal ya Pak ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, luar biasa, Masya Allah Pak Agus. Mudah-mudahan keberkahan ya untuk keluarga Bapak dan amal jariah untuk almarhum ya. Amin. Yang sudah meninggalkan kita semua lebih dulu. Baik, kemudian untuk perizinan dan operasional sekolah ini gimana Pak? Berarti sehingga kan tadi kan 2015 ya Pak ya. 2015 itu mulai perizinan sekolah ini berdiri. Kemudian 2005 ya. Itu ya. 2005 ya. Iya. Kita kan berdiri sekolah ini 2004, kemudian ada izin 2005 ya Pak ya. Ya 2005 ya. Betul. Ya terbit izin pendirian sekolah. Kemudian selanjutnya gimana Pak nih? Masih tetap dengan izin yang itu berarti ya? Masih kan. Kalau perizinan satu kali saja. Satu kali. Tapi yang gitu. Periodisasi itu kan akreditasi. Ya, kalau akreditasi itu memang perlu ada reakreditasi, kalau nggak salah setiap 5 tahun itu. Betul. Memang kita tuh terakhir akreditasi kan 2015 Pak, harusnya 2020, cuman karena pandemi kayaknya jadi mundur lagi. Harusnya udah waktunya. Harusnya udah waktunya di 2020 kemarin Desember. Betul, ya. Tapi tahun lalu kita mendapatkan arahan dari pengawas masih didahulukan dulu yang belum terakreditasi, karena dengan pandemi ini kan udah 2 tahun ini berarti stuck ya. Berarti nggak ada ini akreditasi online nggak? Enggak. Belum. Ya, memang pendaftarannya online tapi belum dimulai lagi. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Kemudian boleh tahu Pak, wewenang dari yayasan ini apa aja nih Pak? Wewenang dalam menaungi sekolah ini apa aja nih? Wewenangnya kalau dari pengurus yayasan, saya kira sudah selain sudah ada bidang-bidangnya di situ, kemudian secara khusus juga adalah yang pasti melakukan pembinaan ya. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kalau yang ada adalah baru lembaga pendidikan. Walaupun ke depan kita berharap dari bidang sosial keagamaan juga ada wadah yang dinaunginya, termasuk juga adalah bidang pengembangan ekonomi umat juga. Nanti ini masih dalam proses ya, karena masih baru bidang ini. Nanti mudah-mudahan bisa tahu progres kegiatannya ke depan seperti apa gitu. Masya Allah, jadi sementara ini memang baru pendidikan di SMP aja nih kali Pak ya. Iya. Mudah-mudahan ke depan ada dikembangkan di bidang sosial keagamaan tadi ya Pak ya, sama pengembangan ekonomi umat. Dan sementara ini bidang-bidang tersebut ya bersinergi dan berkolaborasinya dengan sekolah ini. Baik. Termasuk misalnya untuk kegiatan sosial keagamaan, misalnya ada saat Idul Kurban misalnya, itu bisa ikut terlibat di situ bersinergi. Atau kalau misalnya ada kegiatan peduli lingkungan, kemudian peduli terhadap musibah, itu bisa bersinergi di situ. Untuk sementara ini seperti itu. Alhamdulillah ya Pak. Jadi sebenarnya sudah berjalan ya Pak. Ya, sudah berjalan ya, mungkin ke depan bisa lebih dikembangkan lagi, terutama mungkin ini saya tertarik dengan pengembangan ekonomi umat nih Pak ya. Mudah-mudahan kita juga bukan hanya untuk lingkungan kita sendiri, tapi juga bisa ke luar sekolah ya, bisa
sesuai namanya, insan menjadi insan harapan umat. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Kemudian ini harapan atau visi ke depan yayasan ini gimana Pak nih setelah 18 tahun berdiri? Iya, visi itu kan memang harus ideal ya, harus sangat ideal dan bahkan mendekati mimpi, walaupun itu bisa, walaupun tidak harus itu diterjemahkan sebagai mimpi ya, karena bisa diwujudkan, karena yang namanya visi itu kan bisa diturunkan menjadi misi, tujuan, sasaran, kemudian dari situ kemudian muncul program, kemudian diturunkan lagi menjadi kegiatan, indikator atau uraian kegiatan, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk realisasi dan laporan kegiatan itu. Nah ini jadi untuk yayasan ini sendiri yang jelas visinya itu dari awal adalah memang ingin menjadi pusat rujukan ya, atau referensi pengelolaan yang berbasis masyarakat, baik itu berupa lembaga pendidikan, kemudian sosial keagamaan, dan pengembangan ekonomi umat. Saya pikir itu ya, kalau kita lihat visi dari awalnya yang kemudian kita bisa kembangkan, di mana tidak menghilangkan marwah dari visi awalnya, itu seperti itu. Baik. Jadi memang dari sejak berdiri tahun 2004 ya Pak ya? Ya. Sampai 2018 ini belum ada perubahan visi ya Pak? Maksudnya yang tertulis gitu? Ya. Tetap kita masih ke situ? Iya betul, masih merujuk ke situ sepertinya. Jadi rujukannya sebagai sekolah yang yayasan atau sekolah yang dalam pengelolaan yang berbasis masyarakat tadi ya, kemudian pendidikan dan dalam pengembangan ekonomi umat ya Pak ya. Itu rujukannya di situ, karena seringkali saya juga ditanyakan sebenarnya rujukannya ke arah mana nih gitu. Betul. Jadi kalau kita berpatokan ke Renstra, rencana strategis, itu kan per 5 tahun itu bisa dikembangkan. Betul. Apakah misinya yang dikembangkan, visinya tetap. Oh gitu. Kalau visi ini kan bisa sampai 25 tahun sebetulnya. Sedangkan yang bisa berubah per 5 tahun dalam bentuk Renstra itu bisa mulai dari misi dan ke bawah itu. Oh, baik Pak. Jadi kemungkinan kalau misalnya lihat kan kita di dunia pendidikan ini luar biasa ya Pak ya. Perubahannya cukup, bukan perubahan lagi ya, lompatan yang luar biasa ya, dari awalnya dari proses belajar pun dari awalnya tatap muka kemudian jadi online, kemudian semua otomatis berubah ya Pak, metode belajar, kemudian strategi pembelajaran dan sebagainya. Nah, akhirnya di sini kan terpakai itu ya. Slogan jargon ya, yang kita miliki itu kan berakhlakul karimah, berwawasan teknologi dan berpikir global. Padahal itu dibuat 2004 lalu ya Pak. Ya, berwawasan teknologi ini inilah aplikasinya gitu ya. Dan itu sudah muncul ketika akan didirikan sekolah ini. Ya. Yang awal muncul pertama adalah teknologi informasi. Betul. Maka kemudian saat itu kan sebelum munculnya basis Islam terpadu, betul, itu adalah cyber school. Itu betul. Berpatokan ke situ, ternyata untuk saat ini kita bisa sangat leluasa untuk melaksanakannya gitu. Termasuk adanya podcast Blue Zone ini ya, penerapan dari teknologi itu sendiri. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan ini. Amin. Ya. Kadang-kadang kan orang kalau baca SMP IT gitu kan, padahal kan bukan IT ya Pak. Sebenarnya di situ tulisannya ada yang tanya gitu kadang, ini IT itu maksudnya apa ya? Oh, kita jelaskan SMP IT ini maksudnya SMP Islam terpadu gitu. Nah, mungkin di situ ya Pak ya, terpaduannya antara keislaman dan teknologi sebenarnya. Kalau saya memahaminya gitu, IT itu information teknologi dan Islam terpadu. Ya jadi boleh ya orang resminya kita didaftarkannya sebagai sekolah menengah pertama Islam terpadu ya. Betul. Tapi sebenarnya di dalamnya juga dikembangkan
IT-nya ya Pak ya, dari awal berdiri itu ya. Betul, tidak meninggalkan kedua ini. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Pak ya, keinginan dan harapan dari para founder yang Masya Allah ya, mudah-mudahan menjadi penyemangat Amin, kita juga di guru-guru dan juga mungkin orang tua yang menyekolahkan di sini punya harapan-harapan yang banyak tentang bagaimana sekolah ini bisa berjalan lebih baik, bisa mendampingi putra-putrinya lebih baik. Dan Insya Allah yakin bahwa ini semua mulai proses sampai sekarang ada setelah 18 tahun hanya rahmat Allah ya Pak ya, karena rahmat dan pertolongan Allah, sehingga dari tadi Bapak berdiri hanya 2 ruangan, kemudian sekarang alhamdulillah berkat rahmat Allah sudah banyak ruangan ya, dari 2, 4, 6, kemudian 12 ya, dan sekarang sudah tambah lagi insyaallah 6 ruangan mungkin untuk bisa dipakai untuk belajar, dan beberapa ruangan lain yang mudah-mudahan lebih representatif dipakai untuk belajar. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Pak Agus atas penjelasannya. Mudah-mudahan informasinya lebih banyak manfaatnya untuk orang tua ataupun teman-teman yang ingin lebih tahu lagi tentang sejarah Inhar ini berdiri dari awal sampai sekarang sudah usianya menginjak 18 tahun ya. Kalau orang mungkin sudah remaja SMA ya Pak ya, yang harus memilih nih mau milih jurusan apa gitu. Dan alhamdulillah ya, dari tahun 2007 kita sudah akreditasinya sudah A dan sudah meluluskan lulusan pertama ya Pak ya di 2007, dan hari ini mungkin adalah sudah angkatan 16 ya, angkatan 16 yang akan lulus tahun ini insyaallah. Jadi 16 yang akan lulus tahun ini Pak di 2021-2022, dan 3 angkatan ini menjadi lulusan corona ya Pak ya, karena mulai tahun 2019 berarti 2019, 2020, 2021 dan 2021-2022. Iya, mereka hanya 1 semester sekolah offline-nya ya. Offline betul Pak. Mending Pak, yang ini mending. Tahun ini lulusannya sempat offline dulu ya, walaupun hanya 50%, tapi yang tahun lalu tuh betul pure. Sama sekali mereka lulus itu tanpa offline ya. Jadi semua dilakukan dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Tapi insya Allah tidak mengurangi hikmahnya. Mudah-mudahan anak-anak juga lulus seperti apa yang diharapkan orang tua. Amin, dan seperti apa harapan para pendiri yayasan ini ya, menjadi anak-anak yang memiliki akhlakul karimah, berakhlak baik, kemudian dia juga berwawasan teknologi dan bisa berpikir global. Dan mungkin hari ini belum terlihat sih Pak kalau di SMP lulus, tapi insya Allah proses di SMA mudah-mudahan mereka bisa merasakan apa yang sudah didapatkan di SMP. Insyaallah ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Agus atas penjelasannya yang cukup panjang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua dan keberkahan buat keluarga Bapak Profesor Ardhani, dan menjadi amal jariah untuk Pak Ardhani dan timnya insyaallah. Baik, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah episode kali ini sudah berakhir, dan saya Tika Sumayanti mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.